Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodol Ridwan. Di sini saya akan membahas tentang video LTK atau vlog pribadi saya. Nah, halo semuanya. Di video ini saya ingin menyampaikan pendapat jujur saya tentang mata kuliah Lembaga Teknologi Keuangan atau yang kita kenali dengan LTK. Manfaatnya untuk perencanaan finansial serta investasi, baik pribadi maupun bisnis. Serta apa yang menurut saya pribadi perlu ditingkatkan ke depannya untuk LTK ini secara mata kuliah. Yang pertama adalah manfaat LTK secara konvensional. Ketika konvensional memberi pondasi sangat penting dalam memahami sistem keuangan, apalagi bagi masyarakat Indonesia. Saya jadi lebih paham bagaimana bank, pembiayaan, asuransi, dan pasar modal bekerja sampai saat ini. Untuk keuangan pribadi untuk saya sendiri, ini membantu saya dalam lebih hati-hati kita untuk mengambil hutang atau bahasa LTK-nya peer-to-peer lending. Nah, dan kedua adalah memahami resiko, bukan hanya keuntungannya saja. Dan untuk mekanisme bisnis dalam lembaga teknologi keuangan konvensional, membuat saya lebih realistis dalam membaca sumber pendanaan. Jadi kita bisa membuka analisis bank per tahun bulanan dari pemerintah dan lain sebagainya. Dan tidak mudah tergiur skema pembiayaan yang terlihat menguntungkan, tapi ujung-ujungnya beresiko tinggi. Lalu, yang kedua adalah manfaat LTK atau yang kita kenali dengan fintech. Sementara LTK digital terasa sangat relevan dengan kondisi sekarang, yang sekarang berakhir-akhir ini sedang ramai gitu. Kripto dan saham digital, kripto dan lain sebagainya. Fintech bukan hanya soal aplikasi, tapi perubahan cara mengelola keuangan. Secara pribadi, saya lebih kritis terhadap investasi digital. Agar apa? Agar kita tidak mudah FOMO untuk yang terjadi di tren-tren sekitar kita. Karena kita memahami ternyata risikonya begitu besar dan banyak volatilitas yang terjadi. Untuk bisnis, fintech membantu efisiensi pembayaran dan akses modal. Tapi tetap harus diimbangi dengan kontrol risiko dan kepatuhan regulasi. Nah, honest opinion yang kurang bagi saya terhadap pengajaran yang terjadi adalah kita sangat banget fokus akan teori serta presentasi. Kurang studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya tuh peer-to-peer ini terjadinya seperti mekanismenya seperti apa sih gitu yang terjadi di ranah realnya. Minim simulasi pengambilan keputusan finansial. Jadi kita lebih baik studi kasusnya mengambil keputusan finansial. Kita membangun studi kasus keputusan dari pemerintah Menteri Keuangan ini, Purbaya ini seperti apa sih kok bisa menghasilkan 400 triliun, 200 triliunnya dikelontorkan ke bank-bank yang lain. Bagaimana perhitungan dan keputusannya bisa agar kami lebih realistis untuk bisa mengetahui kondisi saat ini. Padahal mahasiswa perlu dilatih cara berpikirnya. Kalau ini uang saya pribadi, saya akan mengambil keputusan seperti apa gitu. Masukan untuk pengajar, Bapak Erik yang kami hormati, lebih banyak studi kasus real dan yang gagal sebagai hikmah yang kita dapat dan simulasi investasi atau pembiayaan. Materi fintech selalu update dan kontekstual gitu ya kondisinya juga. Mahasiswa dilatih berpikir kritis bukan sekedar hafal presentasi saja. Itu saja menurut saya pribadi, lembaga teknologi keuangan atau fintech itu penting dan relevan untuk zaman kita saat ini. Tapi akan jauh lebih berdampak jika lebih aplikatif, realistis, dan sesuai dunia nyata. Dan tentunya tidak minim literasi bagi kita semua. Itu pendapat jujur saya. Saya terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.